harusnya Kapolri Sipil benar-benar memperhatikan tugas dari presiden atasannya ini, sehingga kalau dia tidak melaksanakan yang baik, maka kita rakyat akan bisa berpendapat bahwa Kapolri sudah melakukan subordinasi ya, pembangkangan terhadap perintah atasan. Terima kasih Pak Musain. Pertama, berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, baik pasal 28G maupun pasal 28H, dan berdasarkan Undang-Undang Komnas HAM, maka setiap warga negara, setiap kelompok berhak untuk menyuarakan pendapat, melakukan kegiatan dalam menghadapi apa saja peristiwa, baik kriminal biasa maupun kriminal luar biasa dalam hal pelanggaran terhadap HAM berat. Maka itulah kemudian ketiga menyampaikan surat kepada Presiden. Yang kedua, bahwa temuan-temuan yang ditemukan oleh Komnas HAM secara faktual kami temui bertentangan, berbeda, bahkan sangat diametral dengan kondisi objektif di lapangan. Sebab kami sudah mendatangi rumah keluarga 6 orang yang dibunuh oleh polisi pada tanggal 7 Desember 2020. Kami wawancara secara detail, baik bapak, ibu, paman, saudara. Maka temuan yang kami dapat simpulkan sangat kontradiktif dengan apa yang ditemukan oleh Komnas HAM. Yang ketiga, kami sadari bahwa Undang-Undang Komnas HAM membatasi ruang gerak dari Komnas HAM itu saja sendiri, karena mereka tidak punya kewenangan melakukan penyidikan, hanya punya kewenangan melakukan penyelidikan, sehingga demikian itu hanya diserahkan kepada Presiden sebagai laporan dan kemudian kepada para penegak hukum dalam hal ini polisi dan kejaksaan. Sehingga berdasarkan pengalaman sekian tahun, ada 15 kasus yang disampaikan oleh Komnas HAM, baru 2 kasus yang ditangani. Padahal butir keempat dalam apa yang ingin saya sampaikan, 6 orang ini betul-betul warga sipil, ada yang buta huruf, ada yang tamat SD, ada yang tamat SMP, dan hanya 2 orang yang masih kuliah. Dan latar belakang keluarganya sangat papa, sangat miskin. Sehingga bagaimana mungkin mereka terlibat dalam kegiatan membeli peluru, membeli senjata untuk melakukan apa yang dipersepsikan oleh polisi dan Komnas HAM bahwa ada tembak-menembak. Oleh karena itulah maka kami ingin menyampaikan hal ini kepada Presiden secara langsung tanpa perantara. Terakhir, berdasarkan Undang-Undang Kepolisian, lembaga kepolisian itu langsung di bawah Presiden. Kalau kita ketika merdeka, kepolisian itu di bawah Kementerian Dalam Negeri. Tapi ketika Orde Baru, kepolisian di dalam ABRI. Dan ketika reformasi, kepolisian berada di bawah langsung Presiden. Sehingga demikian, kami ingin menyampaikan hal yang sebenarnya pada Presiden sebagai penanggung jawab polisi, sebagai kepala pemerintahan, dan sebagai kepala negara harus mengambil tindakan yang tegas, transparan, objektif. Terakhir, kalau Presiden tidak menggunakan kewenangannya sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara, dan sebagai pimpinan langsung polisi, saya khawatir kondisi akan makin tidak kondusif. Dan nasihat saya kepada Presiden, ingatlah apa yang terjadi kepada Soekarno, apa yang terjadi terhadap Soeharto. Soekarno, Bapak Proklamator, ingin besar revolusi, Panglima tertinggi ABRI, Presiden seumur hidup, meninggal dalam keadaan status rumah dan kemudian diusir dari istana. Soeharto 32 tahun menjadi Presiden, Bapak pembangunan nasional,
tapi kemudian meninggal dalam status terdakwa karena terlibat dalam kasus. Oleh karena itu, agar supaya negara tidak dirugikan dengan pilpres yang menelan biaya triliun rupiah, maka sebaiknya Presiden Jokowi harus transparan, menerima kami untuk mendiskusikan, atau sebaiknya Pak Jokowi berpikir lagi apakah sampai 2024 atau tidak. Terima kasih. Mundur di tengah jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia dengan ajarannya. Amin. Singkat saja, bahwa kalau kali ini kami TP3 kembali menyelenggarakan press conference, utama seperti dikatakan Bang Marwan Batubara tadi, ini inisiator kita yang luar biasa, kerja-kerjanya konkret, dan saya yakin beliau ikhlas luar biasa mengorganisasi semua ini. Progres terbaru yang bisa kami sampaikan kepada publik lewat teman-teman media ini adalah bahwa TP3 sudah mengirimkan surat kepada Presiden, walaupun dengan berbagai aturan segala macam, COVID dan sebagainya, surat hanya bisa masuk ke kotak. Dan tadi Bang Marwan sudah menunjukkan kepada kita adegan surat masuk dalam kotak, dan beliau yakin, dan saya kira kita semua yakin bahwa surat ini akan sampai kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Surat ini berisi petisi dan sekaligus permintaan untuk bisa beraudiensi. Seperti kata Pak Amin Rais pada press conference sebelumnya, bahwa masalah pembunuhan 6 laskar FPI oleh aparat negara ini masalah yang terlampau sangat serius untuk diabaikan atau dianggap main-main saja. Ya, jadi kecuali kata Pak Amin waktu itu, kecuali Pak Presiden kita menganggap ini main-main saja. Itu lain soal. Saya ingin menggarisbawahi bahwa ketika 2 hari yang lalu Presiden Jokowi melalui Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ternyata Joko Widodo sudah memberikan pernyataan atau perintah kepada Kapolri Sigit Prabowo, kalau jadi itu kayak gimana gitu. Itu sudah memerintahkan dengan, menurut saya keren, ya, perintahkan Kapolri untuk mengusut kasus pembunuhan 6 laskar ini secara hukum dengan adil dan transparan. Ini perintah yang menurut saya harusnya mengunci Kapolri Sigit untuk melaksanakan perintah atasannya. Tadi disebutkan oleh Bang Abdullah, Ketua TP3 kita, bahwa polisi mengalami sejarah ketika pertama merdeka di bawah Mendagri. Ketika Orde Baru bersama-sama ABRI menjadi 4 anasir, ya, walaupun mohon maaf segala hormat, waktu itu menjadi semacam kelas 2. Kemudian pada zaman Gus Dur, jebret, langsung naik ke bawah Presiden, dan hari ini dengan anggaran yang 100 triliun lebih mengalahkan 3 matra yang lainnya. Harusnya Kapolri Sigit benar-benar memperhatikan tugas dari Presiden atasannya ini, sehingga kalau dia tidak melaksanakan yang baik, maka kita rakyat akan bisa berpendapat bahwa Kapolri sudah melakukan subordinasi, ya, namanya pembangkangan terhadap perintah atasan. Dan pesan saya satu lagi kepada Presiden Joko Widodo, please, Anda pantau perintah Anda itu apakah benar-benar dilaksanakan, karena mohon maaf banyak sekali pernyataan Anda yang tidak direalisasi. Soal bantuan 50 juta pada korban gempa, soal bantuan traktor yang kemudian ada pulang diangkut lagi dan sebagainya, terusnya terlampau banyak yang tidak terrealisasi. Please, itu SMK lagi. Tapi bagaimana soal ini, soal pemutihan cicilan leasing tahun pertama itu juga berubah semua di awal-awal. Jadi please, kali ini secara sangat khusus saya sebagai anggota TP3 sekaligus rakyat Indonesia yang membayari semua gaji fasilitas para pejabat publik termasuk Presiden, meminta dengan sungguh-sungguh Presiden Joko Widodo melakukan supervisi yang sangat ketat khusus untuk perintah
kepada Kapolri ini untuk mengusut pembunuhan 6 pasca PKI oleh aparat negara secara adil dan transparan. Itu saja dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Mursalin. Jadi pada prinsipnya yang pertama, karena kami yakin bahwa surat itu dengan sistem yang ada di Setnek sedemikian rupa, maka akhirnya surat itu akan sampai ke Pak Jokowi dan dibaca oleh Pak Jokowi, ya. Jadi keyakinan pertama kami, surat itu akan dibaca oleh Pak Jokowi, dan harapan kami itu supaya ada jawaban untuk disampaikan kepada kami, pada TP3, kapan jadwal dan tempat untuk kami bisa diterima dalam acara audiensi tersebut. Kemudian yang kedua, saya kira kami juga dari TP3 mengharapkan dukungan seluruh masyarakat yang peduli terhadap perlunya menjaga martabat kemanusiaan, terutama kita sebagai bangsa Indonesia. Kalau ada sesama anak bangsa dibunuh dengan sangat biadab, lalu kita tidak peduli, saya kira rasa kemanusiaan kita itu sudah bermasalah, dan kita sebetulnya tidak menjalankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, karena itu kami pada poin kedua ini saya berharap dukungan dari kita semua rakyat Indonesia yang perlu kepada kemanusiaan dan masih mengaku Pancasila sebagai dasar negara untuk berkenan bergabung bersama kami untuk melakukan atau mendukung upaya-upaya TP3 terhadap tegaknya keadilan atas 6 masyarakat FPI yang telah dibunuh secara sadis. Kemudian yang ketiga, kami ingin menyampaikan bahwa seperti pertama kali ada pernyataan sikap di Hotel Atlet Senturi 2 minggu yang lalu, bahwa TP3 akan terus melakukan advokasi berkelanjutan. Jadi artinya bahwa setelah acara ini, insya Allah kami akan lanjutkan dengan acara-acara advokasi yang lain, termasuk nanti kami akan menyampaikan kajian kami dalam bentuk buku putih. Kemudian juga ada gugatan private yang sudah pernah kami sampaikan juga, ya. Lalu harapan kami memang mudah-mudahan nanti Pak Jokowi akhirnya berkenan untuk menerima. Saya kira itu mungkin 3 hal yang ingin saya sampaikan, Pak Mursalin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.